Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Martiano. Nah, pada kali ini kita akan bahas sistem basis data ya. Nah, sistem basis data pada kali ini kita akan mencoba bagaimana membuat database. Nah, salah satunya database pengguna dengan menggunakan PHP MyAdmin ya. Yuk kita simak videonya. Kita harus install exampp ya, teman-teman. Nah, kita harus install exampp. Nah, Nah ini karena exampp saya udah terinstall ya teman-teman, jadi kita bisa langsung aja di folder C. Ini saya letak di exampp 1, oke. Nah ini kita buat exampp control exe ya. Oke, ini kita oke kan. Dan next step, di sini kita buka localhost. Selanjutnya kita buat /php myadmin. Nah, jadi localhost /php myadmin, atau dari sini juga kita bisa klik admin. Nah, itu linknya ya. Nah, yang pertama kita harus buat database yang pertama ya, create database. Oke. Nah, kita create database-nya, misalnya nama database-nya aplikasi penjualan ya. Penjualan. Oke. Nah, di dalam aplikasi penjualan tentunya nanti akan ada akun login gitu ya. Nah, untuk membuat akun login itu kita memerlukan satu yang disebut tabel ya. Biasanya kita bilang tabel. Nah, di sini kita akan buat tabel ya. Yang pertama adalah pengguna. Oke, ini jumlah kolomnya nanti akan kita butuhkan mungkin 5 ya mungkin. Nah, ini kita buat ID pengguna. Nah, ini integer ya teman-teman. Nah, ini ID pengguna nanti jadi identitas pengguna. Terus ini jumlah lengthnya, jumlah panjangnya ya, panjang digitnya ya. Ini kita buat misalnya sampai 100, oke. Nah, sini ini collisionnya biasanya ini tulisannya ya. Nah, ini atributnya apa? Biner atau apa? Ini nullnya 0. Berarti ini boleh kosong atau tidak boleh kosong gitu ya. Berarti kalau misalnya kita unchecklist berarti ini tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya ini AI, ini auto increment nih, jadi akan menjadi dia otomatis menjumlahkan gitu ya teman-teman. Kita oke kan. Nah, terus indeksnya akan menjadi primary kalau misalnya kita apain. Nah, nih. Nah, ini primary ini sebagai kuncinya, ini sebagai unix, nah ini sebagai indeks. Ini full text dan spasial. Oke. Ini kita ID pengguna, selanjutnya ada nama pengguna, nama ya. Biasanya kita buat varchar. Ini kita buat 200, misalnya ada nama yang panjang. Selanjutnya ada lagi yang kita sebut dia ID pengguna, terus ada username ya, email ya, email. Nah, kita varchar, kita buat 200 saja deh. Terus ada password. Nah, ini kita buat varchar, ini jadi 200, oke. Terus kita buat apa lagi? Email, password, nama. Oke, udah ini aja. Saya rasa sudah cukup. Nah, udah di bawah ya, ini nggak nampak di sini. Nah, ini save-nya di sini. Nah, selanjutnya kita udah punya nama, email, dan password. Nah, di sini ada query ini untuk memanggil data secara manual ya teman-teman. Nah, secara otomatis kita bisa menggunakan dari sini. Nah, ini sudah terisi, tinggal kita masukkan.
untuk memasukkan data dari sini ya teman-teman. Nah, jadi kalau tadi ini kita buat dia auto insertion, otomatis dia udah terisi. Ini kita buktikan ya teman-teman. Misalnya Martin, oke, martin@gmail.com, passwordnya adalah 1. Oke, kita go. Nah, kita lihat di browse. Nah, ID pengguna secara otomatis terisi sama dengan 1, dan ini dia yang terjadi. Nah, kita buat ya. Nah, ini kita buat 2, nama Tina, emailnya tina@gmail.com. Nah, passwordnya 1 juga. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman dianya. Nah, ini caranya. Nah, selanjutnya kita akan buktikan bagaimana cara memanggil data ya. Cara memanggil data. Nah, kita bisa menggunakan search ya. Kita akan cari namanya Martin. Oke. Nah, jadi kalau kita cari dari situ, kita akan dapat dia namanya Martin seperti ini. Nah, kalau secara query, ini kan dia ada query-nya. Jadi kita bisa gunakan gini. Nah, select from pengguna nama like, oke, Martin, misalnya Tina. Oke, Tina, oke. Kita cari. Nah, maka dapat apanya bernama Tina. Nah, selanjutnya bagaimana sih implementasi dalam program ya? Oke, kita akan kita buat implementasinya dalam program. Nah, untuk itu pertama-tama kita akan, jadi kalau misalnya ini kan sebagai web server ya. Ini sebagai apa? Database servernya. Nah, selanjutnya kita akan buat, nah di sini dia nama foldernya misalnya aplikasi penjualan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bisa buat di sini, sebelum kita buat itu namanya db.php, oke. Nah, kita buat. Nah, selanjutnya kita open with ya teman-teman. Plain text, oke. Nggak masalah. Nah, di sini, nah karena juga ininya protokolnya banyak juga ya. Jadi ini saya copy aja. Ini saya jelaskan. Nah, jadi di sini kita menggunakan tipe MySQL ya, tipe MySQL-nya MySQL. Nah, di sini ini sebagai hostnya. Nah, ini sebagai usernya. Nah, ini sebagai passwordnya. Ini sebagai database-nya. Nah, susunannya memang seperti ini, ada host, user, password, dan db. Nah, jika dia gagal, maka dia akan menampilkan pesan error. Nah, seperti itu. Nah, jadi file db kita udah buat. Selanjutnya kita akan buat file index. Nah, index ya, .php. Nah, kita buat subline-nya aja. Nah, di sini yang perlu kita tahu adalah untuk menggunakan ini kita harus punya yaitu query untuk bisa memanggil datanya ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita akan coba buat PHP ya. Nah, di sininya. Terus kita ginikan, oke. Terus kita bisa gunakan seperti ini, dia include tuh maksudnya meload file dari luar ya teman-teman. Ini sini kita buat db.php, oke. Nah, di sini kita akan ganti nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah pengguna.
Oke. Nah, di sini ada nama, kita buat nama. Oke. Nah, jadi ini sebagai query-nya, sebagai perintahnya, oke. Nah, ini line kelima adalah sebagai memasukkan file DB ke dalam file index. Nah, jadi file DB ini akan dimasukkan ke dalam file index ya teman-teman. Nah, selanjutnya akan kita definisikan sebagai query. Nah, dengan perintah memilih dari tabel pengguna dengan inisial nama sama dengan 1. Nah, variabel query itu akan dikombinasikan dengan koneksi ya, dengan koneksi link. Jadi dengan MySQL connection yang dimana di situ ada username, ada host, ada username, ada password, ada database-nya gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu akan terdefinisikan sebagai row, dan row akan menampilkan data secara array, secara fact array, oke, yang akan didefinisikan sebagai objek. Nah, dari objek tersebut, nah ini kan fact array berarti nanti akan menunjukkan kepada kolom apa yang akan dituju. Nah, di sini kita akan bilang dia akan kita nampilkan adalah kolom nama. Ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengeprint hasilnya dengan menggunakan echo ya teman-teman. Echo nama, oke. Nah, kita save as, oke. Selanjutnya kita akan lihat hasilnya ya. Ingat, ini kita akan hapus, terus kita enter. Nah, terus kita akan lihat di sini ada aplikasi penjualan ya. Nah, di sini katanya parameter tidak boleh 1, masih boleh nih. Kita cek lagi di line 10. Query row fact array. Di sini ya teman-teman. Nah, ini kita coba lagi, kita cek ya. Kita cek di sini, oke, di sini katanya index.10 ya. Berarti kayaknya ada sesuainya. Coba kita cek di sini. Oh iya, di sini database-nya belum kita ganti. Penjualan, oke. Nah, ini kita save. Nah, oke, ini gini ya teman-teman. Hilang ikon nama, namanya Budi. Itu pengguna nama Budi. Pengguna nama Budi. Penjualan, terus pengguna, oke. Nama nggak ada, Martin namanya. Martin, oke. Nah, kita coba di sini ada. Oke, kita ganti misalnya ID pengguna ya. Nah, ini kita tengok tulisannya kayak mana tadi, ID pengguna, G-nya nggak double ya. ID pengguna, oke, sama dengan 1. Nah, jadi kita lihat definisinya akan menjadi apa. Nah, tetap juga Martin ya. Kalau misalnya kita ganti ID pengguna sama dengan 2, maka dia akan menjadi Tina. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman penggunaan dari sistem basis data ya. Sistem basis data menggunakan MySQL. Nah, ini masih tahap paling dasar ya. Jadi nanti kita akan coba dari sini akan berhubungan dengan data yang lainnya gitu. Nah, jika adik-adik punya pertanyaan silahkan tanya ya,
Silakan like and subscribe pada channel saya. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.